Saya mengajar di filsafat Maaf Mas, saudara menjelaskan pertanyaan kami. Ini dungu juga nih jaksa ini. Oke. Pendapat ahli aja dari pertanyaan. Jadi memang begitu. Sekarang ada problem. Berkembang teori-teori baru yang tidak perlu mengikuti Stufenbaum itu. Misalnya feminist jurisprudence. Diterjemahkan secara bahasa Indonesia aja. Feminist jurisprudence itu, ini nggak usah dengar nih. Feminist jurisprudence artinya pengalaman perempuan itu konkret sebagai pengalaman hukum yang ditinggalkan berabad-abad. Saya rasa cukup nih dari Jaga. Mungkin terakhir dari majelis ada, silakan. Nih. Terima kasih Ketua Majelis. Ahli ya, saudara ahli. Ini baik. Kalau dari jawaban saudara pertanyaan penasihat hukum, jaksa penuntut umum, kalau sependapat saya menyimpulkan, saya cuma mencatat tadi. Saya simpulkan bahwasanya filsafat itu cara berpikir radikal, keras, ya. Bahwasanya malah justru menghendaki untuk perubahan undang-undang gitu. Sependapat. Perubahan undang-undang. Yang saya terangkan tadi, banyak perubahan undang-undang tidak didasarkan pada legal reasoning, pada penalaran hukum, apalagi pada filsafat hukum. Itu kesalahannya pada kurikulum kita tuh. Tapi kalau berpikir secara radikal sependapat berarti ya? Ya, itu dasarnya Pak Hakim. Terus kemudian tugas filsafat, kalau ini kesimpulan saya sepertinya hanya bukan menjawab pertanyaan, tetapi mempersoalkan jawaban itu malah. Iya betul. Ya oke. Kemudian ada lagi dari jawaban-jawaban saudara yang berikan tadi itu dasarnya hanya ingin mengetahui, atau kalau istilah kerennya mungkin ontologi ya. Betul seperti itu. Mengetahui bukan ontologi, epistemologi. Epistemologi itu bukan cara mendapatkan pengetahuan. Epistemologi itu. Iya, sekaligus mempertanyakan dasar dari pengetahuan itu diperoleh. Jadi ada ontologi, epistemologi, terus satunya lagi apa itu? Aksiologi. Nah, jadi kalau kesimpulan saya seperti itu, betul? Betul, oh, Pak. Betul ya, itu akan kami gunakan sebagai majelis hakim nanti dalam membuat keputusan ya. Oke, kemudian satu lagi. Tadi kan saudara ahli menjelaskan penemuan bisa dilakukan secara reasoning, akal. Begitu. Nah, kemudian agar menjadi reasoning itu secara norma diterima, ya kan? Sementara kita mungkin dalam membuat keputusan menggunakan itu, tetapi ternyata tidak diakui atau tidak diterima oleh masyarakat yang tidak setuju dengan akal yang kita sampaikan. Ya, adakah secara filsafat hukum atau filsafat untuk menjadikan kriteria atau ukuran bagi majelis hakim dalam mengambil penemuan itu secara reasoning? Oke, terima kasih. Ini Pak Hakim mengikuti literatur terakhir di dalam studi hukum itu. Saya terangkan pelan-pelan ya. Memanfaatkan logika, legal reasoning, justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar. Anda benar-benar belajar Hans Kelsen. Pernah. Nah, saya serius nih, karena ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stufenbaum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya jujur aja sebagai akademisi, pernah? Nggak belajar, susah, baru dengar. Apa? Oh, salah lagi. Dilanjutkan aja. Dilanjutkan aja, saudara ahli. Saya terangin ini. Tolong dilanjutkan aja. Itu sebagai bahan. Itu namanya pure theory of law dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum itu bisa ditarik dari norma di atasnya tanpa perlu uji faktanya. Dan Hans Kelsen di Indonesia diterjemahkan secara keliru, sama seperti soal Pancasila tadi. Menurut Hans Kelsen, sumber hukum pertama itu tidak boleh konkret, karena itu dia sebut sebagai
fiksi hukum. Pancasila itu konkret, ada 5 sila. Pancasila itu konkret, ada tanggal lahirnya. Stat fundamental norm nggak boleh ada tanggal lahirnya, supaya dia jadi regulatif ideal, ide yang menuntun aja, jangan dibumikan ide itu. Kenapa begitu? Karena Hans Kelsen adalah murid dari Immanuel Kant, yang juga menulis filsafat yang disebut Reinen Vernunft, logika murni itu. Ini bahayanya kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal, kurikulum fakultas hukum itu kacau, reasoningnya nggak ada tuh. Gimana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Roscoe Pound dan Hans Kelsen? Saya mengajar di filsafat maaf, saudara menjelaskan pertanyaan kami. Ya. Ini dungu juga nih jaksa ini. Oke, pendapat ahli aja dari pertanyaan. Jadi memang begitu. Sekarang ada problem, berkembang teori-teori baru yang tidak perlu mengikuti Stephen Baum itu. Misalnya feminist jurisprudence. Diterjemahkan secara bahasa Indonesia aja. Feminist jurisprudence itu, ini nggak usah dengar nih. Feminist jurisprudence artinya pengalaman perempuan itu konkret sebagai pengalaman hukum yang ditinggalkan berabad-abad. Yang kedua, critical legal study. Untuk membaca di belakang hukum ada persekongkolan antara politik dan ekonomi. Critical legal study. Ada economic analysis of law yang memakai metode ekonomi untuk membaca hukum. Ada hukum tentang lingkungan, environmental ethics, banyak betul perspektif. Nah, itu yang sebetulnya diperlukan sebagai pembanding dari sistem positivistik kita itu. Makasih Pak Hakim. Oke, satu lagi. Nah, untuk melindungi kami selaku majelis hakim dari hukum formil, secara filsafat hukum bisa saudara berikan. Saya percaya bahwa akses kita terhadap teori, terhadap pengetahuan di luar bertumbuh melalui tadi sosial media tuh. Tentu Pak Hakim kalau pergi ke luar negeri bertemu dengan hakim-hakim di luar negeri, kita bisa bandingkan bahwa sistem Anglo-Saxon pun mulai membicarakan hal-hal yang sifatnya filosofis, yang tadinya dia nggak peduli itu, dia cuma peduli prinsip stare decisis. Tapi sekarang karena ada krisis lingkungan, orang belajar lagi tentang dasar-dasar filsafat hukum yang memungkinkan manusia itu diolah di dalam kapasitas sebagai warga, bukan sekedar warga negara tapi warga bumi itu. Jadi etik lingkungan itu tumbuh secara bagus sekarang, dan itu mempengaruhi juga sistem hukum ekonomi. Di Davos kemarin bulan Januari ada keputusan bagus bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi dilindungi oleh hukum positivistik yang pro akumulasi itu. Ada hukum baru tentang lingkungan, solidarity, human solidarity. Jadi semua peralatan hukum kita harusnya kita revisi itu, karena keadilan itu evolve, keadilan itu in the making, keadilan itu tidak konstan. Jadi bagian ini yang terima kasih betul karena Pak Hakim artinya mengundang saya untuk memberi ceramah tentang perkembangan ilmu hukum. Terima kasih.